Jadilah orang baik dalam pandangan Allah Ta'ala. Bagaimana ciri-ciri orang baik dalam pandangan Allah Ta'ala? Hati dia terbebas dari kemusyrikan. Dia tak pernah takut kecuali kepada Allah. Dia tak pernah meminta kecuali kepada Allah. Dia tak pernah berharap kecuali kepada Allah. Itu orang baik. Bagaimana orang baik dalam pandangan Allah Ta'ala? Kehidupannya sesuai dengan sunnah Nabi, ikut sunnah Rasulullah. Allahu Akbar. Sunnah ini Pak, nilainya besar, pahalanya besar. Menghidupkan sunnah di akhir zaman. Man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummah. Siapa yang berpegang teguh dengan sunnahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di tengah rusaknya umatku, falahu ajru mi'ati syahid. Bagi mereka pahala 100 orang mati syahid. Sementara satu syahid saja Pak, sahabat tertusuk tombak dadanya. Akhir zaman hidupkan sunnah. Kembalilah kepada sunnah. Jangan malu Pak. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh umatmu, kalau kalian benar-benar mencintai aku, fattabi'uni. Kalau kita benar-benar mencintai Allah, ikuti Rasulullah, yuhibbukumullah, maka Allah pasti akan mencintai kalian. Salah satu tanda iman Pak, mencintai orang Arab, mencintai keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang membenci keluarganya Nabi, membenci umatnya Nabi, pasti bukan orang beriman. Orang kalau mencintai seseorang, hadirin sekalian, dia akan mencintai sesuatu yang berhubungan dengan kekasihnya. Qais mencintai Laila. Dia masuk ke kotanya Laila, dia ciumin setiap jengkal tembok-tembok, dinding-dinding di kotanya Laila. Orang-orang bertanya, Qais, kamu gila, majnun. Kenapa kau cium ini tembok-tembok? Apa beliau katakan? Bukan kecintaanku kepada kota ini yang menggetarkan hatiku, tapi kekasihku Laila tinggal di kota ini. Kalau kita cinta Allah, cintai Rasulullah, karena Rasulullah paling dicintai oleh Allah. Kalau kita cintai Rasulullah, cintai kotanya Rasulullah, Madinah. Cintai kota tempat lahirnya Rasulullah, Makkah. Cintai bahasanya Rasulullah, bahasa Arab. Mencintai segala sesuatu yang berhubungan dengan Rasulullah, dan puncaknya cintailah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena tiada yang lebih Nabi cintai melebihi umatnya. Ya Rabbi ummati, ummati, ummati. Bapak kalau sayang sama umat Nabi Pak, dakwahlah Pak, datangi umat Nabi ke rumah-rumah mereka. Umat Nabi sekarang seperti orang buta dan tuli. Kita kirim dia surat ke rumah, dia tak bisa baca. Kita bikin spanduk besar-besar, undang dia ke masjid, dia tak baca, orang buta. Kita perbesar speaker masjid, tambah lagi toa untuk memperbesarkan biar dia dengar, percuma karena dia tuli. Bagaimana solusi untuk menyelamatkan orang buta dan tuli? Hadirin mulia, datangi rumahnya, gendong dia ke masjid, rangkul dia ke tempat pengobatan matanya, biar melihat lagi mata hatinya, biar mendengar lagi telinganya. Bukan telinga zahir Pak, hati ini punya telinga juga, punya suara juga. Ada suara hati, ada mata hati. Di mana perbaikannya? Di masjid. Ajak umat kepada Allah. Di mana? Di rumahnya Allah, di masjid. Makmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa qimis shalah wa itaz zakah wa lam yakhsha illallah. Hanyalah orang-orang yang beriman yang memakmurkan masjid-masjid Allah, mereka lah orang yang beriman kepada Allah. Bapak mengaku iman sama Allah dan Rasulnya, tak sholat 5 waktu berjamaah di masjid, pasti Bapak sedang berdusta, mau tipu Allah. Ya Pak. 2 waktu sholat kata Nabi berat bagi orang munafik, subuh dan isya. Bapak punya staf, tak sholat subuh di jamaah di masjid, dia tak sholat isya berjamaah. Lisan Nabi tak pernah berdusta sekalipun seumur hidupnya. Orang munafik berat bagi mereka sholat subuh dan isya di masjid. Maka mulai hari ini hadirin mulia, kita azam supaya hilang kemunafikan di hati kita, biar kita tak lagi berdusta kepada Allah, kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jagalah 5 waktu berjamaah di masjid. Dalam sebuah hadis hadirin mulia, siapa yang sholat berjamaah selama 40 hari, 40 days,
tanpa tertinggal takbiratul ula bersama imam. Imam takbir, dia di belakang, tak masbuk selama 40 hari, maka Allah berjanji akan bebaskan dia dari dua perkara. Pertama dari sifat munafik, yang kedua dari api neraka jahanam. Pak, sebelum mati amalkan ini hadis, Pak. 40 hari di masjid, belum azan kita duduk di masjid, tunggu waktu sholat. Itu baru orang beriman. Dia menunggu azan. Itu azan dikumandangkan sebetulnya untuk memanggil orang-orang lalai, orang-orang yang masih sibuk di kantornya, masih sibuk di sawahnya, di ladangnya, di pasarnya. Diteriakin Allahu Akbar 4 kali, diulang-ulang kebesaran Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Banyak yang tak bergeming, pura-pura tuli. Orang mukmin berani meninggalkan rezeki untuk memenuhi panggilan Zat yang Maha memberi rezeki, karena dia yakin rezekinya bukan di pasar, tapi fis sama, di langit, in the hand of Allah.